Hari ini kita akan sama-sama belajar kembali Leading Inside Out. Minggu lalu, Pastor Eman sudah menyampaikan Leading Inside Out. Apa itu? Bagaimana memimpin? Apa masalahnya? Apa yang harus dihadapi? Dan bagaimana cara memimpin dari dalam keluar? Dan kita belajar dari tokoh dari pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus sendiri. Nah, kita belajar perlu disadari bahwa kepemimpinan itu bukanlah beban, tetapi sebuah kehormatan, sebuah gaya hidup. Dan ketika kita bicara kepemimpinan, tidak bicara hanya mengenai memimpin sebuah organisasi atau memimpin sebuah perusahaan, tetapi juga memimpin keluarga kita dan khususnya memimpin diri kita sendiri. Jadi kalau bicara kepemimpinan, paradigma berpikir kita tidak hanya sebuah organisasi ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudara di rumah. Memimpin diri kita sendiri juga perlu begitu. Nah, hari ini tema saya Know Your Why. Know Your Why. Nah, ketika ada kata why ini, saya teringat kapan hari waktu anak saya yang besar masih SMP, anak saya sekarang sudah kuliah. Yang besar tuh waktu itu masih SMP, dia punya kamar sendiri. Dan biasanya pagi hari bangun tidur gitu, bantal, selimutnya berantakan. Dan selalu saya mengingatkan, bersihin, beresin. Berapa banyak di antara Anda di rumah yang juga begitu sama anak-anak Anda? Bisa di chat box tulis, iya pastor, begitu ya. Nah, selalu kita ingatkan kan. Tapi ada satu pertanyaan yang dia sampaikan waktu itu, saya masih ingat sampai sekarang. Dia bertanya gini, why mom? Why? Karena nanti malam kan juga tidur lagi di tempat yang sama. Kenapa harus dibersihin? Nah, kita kadang banyak pertanyaan, melakukan sesuatu perlu tahu why-nya. Dan dalam pekerjaan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, banyak sekali orang nanya, kenapa saya harus melakukan itu? Nah, ada satu cerita, ada sebuah rumah gitu ya sedang terbakar. Biasa kalau kebakaran kan tetangga-tetangganya keluar gitu ya sambil menunggu pemadam kebakaran tiba, semua ada di pinggir dan melihat rumah ini sedang terbakar. Nah, tiba-tiba di tengah situasi yang sungguh panik dan genting ini, tiba-tiba ada seorang bapak lari menuju ke rumah yang terbakar itu. Dia seperti heroik begitu ya. Dia udah nggak mikirin apa-apa, dia masuk ke dalam rumah itu. Dia meresikokan dirinya padahal api begitu menyala, dia masuk, dia nerobos ke dalam dan kemudian semua orang di luar bingung. Wah hebat ya bapak ini ya. Dia masuk ke dalam dan kemudian dia keluar dengan seorang wanita dan seorang anak. Dan dia keluar, kemudian pemadam kebakaran datang, kemudian semua orang bertanya gitu, siapa bapak ini? Ternyata dia adalah suami dan ayah dari yang diselamatkan. Dia tahu bapak ini, resikonya, dia tahu apa yang harus dikerjakan dan dia cuma satu yang dipikiran ini, menyelamatkan istri dan anaknya. So know your why. Kita motivasi apa yang mendasari ketika kita melakukan segala sesuatu ini penting. Dan hari ini kita belajar mengenai ini, bagaimana motivasi kita di dalam memimpin. Tuhan mempercayakan kepada kita banyak hal, termasuk kepemimpinan. Dan apa yang menjadi motivasi kita, apa yang mendasari kita untuk bisa memimpin di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya nggak panjang-panjang, cuma 2 aja. Saya berharap Anda benar-benar bisa mengikuti, bisa belajar di dalamnya, atau Anda bisa mencatatnya. Yang pertama, itu know your why. Yang pertama adalah pleasing God. Masih di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3, ayat yang sama yang minggu lalu disampaikan. Di sana dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, yang pertama, know your why adalah pleasing God, menyenangkan Tuhan. Di terjemahan The Message dikatakan di situ, that you care for God's flocks with all the diligence of a shepherd. Ini yang saya suka dikatakan di sana. Not because you have to, but because you want to please God. Not because you have to, but you want to please God. Kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 juga katakan hal yang sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan mau kita melakukannya untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Nah, bicara mengenai menyenangkan Tuhan, ini kita bicara memimpin. Leading is not about us pleasing ourselves, but us pleasing God. Leading
memimpin itu kita mau menyenangkan Tuhan, bukan hanya menyenangkan diri kita sendiri. Nah, please ingat pertanyaannya, gimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Saya belajar begitu ya, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Yang jelas kita harus mengenal Dia, knowing Him, loving Him, serving Him, abiding in Him, and becoming more and more like Jesus. Ketika kita bicara mengenai menyenangkan Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita harus mengenal Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, dan kita diubahkan dari hari ke hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang kita lakukan, menyenangkan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa yang hari-hari ini saya juga pelajari. Seorang tokoh di dalam Alkitab kita yang namanya Nehemia. Nanti Anda baca sendiri di rumah, Nehemia 13 pasal begitu ya. 13 pasal Anda bisa baca, sungguh menarik kalau Anda suka strategik perang, kalau Anda suka bangun-membangun begitu, ada semua di sana. Dan kita akan belajar siapa sih Nehemia gitu. Nehemia ini siapa? Dia ini juru minum Raja Artasastra yang pertama, Raja Persia. Diangkat menjadi gubernur dan membangun kembali tembok Yerusalem. Menjadi gubernur selama 12 tahun dan kemudian kembali ke Persia dan melakukan tugas sebagai gubernur di periode berikutnya. Ini Nehemia. Nah, kitab Nehemia ini berisi tentang riwayat Nehemia yang ditulis dalam bentuk autobiografi, begitu ya, dalam bentuk seperti autobiografi, diceritakan di sana. Kitab ini mengungkapkan bangsa Israel setelah bebas dari Babel menuju ke tanah Kanaan. Nah, di bawah kepemimpinan Nehemia ini, bangsa Israel berhasil membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kembali tata negaranya dia, politiknya dia, dan juga yang luar biasa, pembaharuan perjanjian antara umat Israel dengan Tuhan. Nah, ini kitab Nehemia berbicara mengenai ini. Kalau kita bicara kitab Nehemia juga tidak bisa lepas dari kitab Ezra, karena ini berhubungan begitu ya. Ezra, di kitab Ezra bicara mengenai pembangunan bait suci, fokusnya di sana. Dan kitab Nehemia fokusnya pembangunan tembok Yerusalem. Kalau Anda baca di ayat 1 sampai pasal 1 sampai 7, begitu menariknya ya. Nah, tadi saya katakan Nehemia ini juru minum raja, orang penting di Persia. Karena tidak mudah menjadi juru minum raja dan itu jabatan yang cukup tinggi di sana. Dan ketika dia didatangi saudaranya dan dia nanya keadaan bangsa Israel. Dan dia mendengar kabar bahwa dalam bangsa Israel dalam keadaan tercela, tembok Yerusalemnya runtuh, gerbang-gerbang kotanya terbakar, hatinya sedih. Dan ketika dia mendengar kabar yang tidak mengenakan ini, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa, dia dengar-dengaran akan Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan, kalau Anda baca di pasal yang kedua, Allah menggerakkan hati Raja Persia untuk mengangkat Nehemia menjadi gubernur dan mengizinkan dia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan bukan itu saja, diberikan kewenangan, diberikan kebutuhannya, dipenuhi semua, dikawal sampai dia sampai di tempat untuk membangun tembok Yerusalem. Dan pasal yang ke-3 sampai ke-7 ini mengisahkan tentang kepemimpinan Nehemia yang tegas, dia tegas dan dia bijaksana dan dia juga tabah gitu ya dalam menggerakkan penduduk Yerusalem membangun temboknya. Nah, ini nggak mudah karena ada perlawanan dari orang-orang di sekitarnya, ada dari musuh-musuhnya juga. Kalau Anda baca di situ begitu menarik ya. Nah, kalau Anda baca dari Nehemia ini, dia merupakan tokoh yang digambarkan di sini begitu luar biasa sebagai pemimpin. Apa sih yang kita pelajari dari Nehemia? Nehemia ini bijaksana, dia berprinsip, dia berani, dan dia memiliki integritas yang tinggi. Punya iman yang kokoh gitu ya, memiliki belas kasihan akan bangsanya, sangat berbakat besar dalam kepemimpinan, dia jujur, dia rendah hati, dia bebas dari keserakahan, dikatakan di firman Tuhan begitu. Dan yang luar biasa, dia juga salah satu pemimpin yang sungguh-sungguh mengandalkan doa. Ada banyak di dalam kitab Nehemia ketika dia menghadapi masalah, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Dia minta hikmat dari Tuhan, dia minta petunjuk dari Tuhan. Dan dia luar biasa di dalam kepemimpinannya. Nah, ini Nehemia. Karakteristik dari Nehemia yang kita pelajari.
Anda bisa lihat di situ ya, karakteristik a good leader kita belajar dari Nehemia ini. Nehemia itu spend time in prayer. Dia punya waktu untuk berdoa dan dia memikirkan apa yang menjadi masalah bangsanya. Nehemia 1 ayat 4, Anda bisa baca di sana. Kemudian dia maintain a positive attitude. Dia memelihara attitude yang positif dalam kehidupannya. Dia fokus akan goalnya dia untuk pembangunan tembok Yerusalem ini. Dan dia adalah problem solver. Kalau Anda baca, ada banyak masalah yang terjadi. Dia memikirkan, oh ini harus begini, ini harus begini. Planningnya begini, caranya begini, begitu ya. Dia merupakan problem solver. Dan dia adalah orang yang punya integritas. Dia punya posisi sebagai gubernur. Dia punya jabatan. Dia bisa memakai jabatannya untuk kepentingannya dia sendiri, tapi dia tidak lakukan. Dia memikirkan rakyatnya, dia memikirkan kepentingan rakyatnya. Anda bisa baca di Nehemia 5, 14 dan 19. Dan dia persisten, gigih. Meskipun ada halangan, meskipun ada tantangan, dia tidak menyerah. Dia terus menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan begitu baik. Nah, ini yang kita pelajari dari Nehemia. Nehemia orang yang melaksanakan tugas-tugas yang tampaknya mustahil. Tetapi bisa dilakukan karena ketergantungannya dia kepada Tuhan. Kadang dalam kehidupan kita, mungkin kita mustahil melihat ada pekerjaan kita, kesehatan kita mustahil kita pikirkan. Tetapi saya percaya bahwa kita bergantung kepada Tuhan yang hidup. Kita bergantung kepada Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan timbul dalam hati kita. Kita punya Tuhan yang sampai hari ini tetap bekerja di dalam segala cara-caranya dia. Nah, Nehemia bergantung kepada Tuhan. Kelihatannya mustahil untuk membangun. Tetapi Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupannya. Karena dia bergantung kepada Tuhan. Dia punya relationship yang baik sama Tuhan. Dan kitab ini jelas menggambarkan kepada kita bahwa doa, pengorbanan, kerja keras, dan kegigihan itu bekerja sama untuk mewujudkan visi yang diberikan oleh Tuhan. Saya ulang sedikit ya, supaya Anda paham. Nggak cuma doa. Yes, doa perlu. Tapi ada doa, ada pengorbanan, ada kegigihan, ada kerja keras yang dilakukan. Dan ini menjadi satu, bekerja sama untuk mewujudkan visi yang Tuhan berikan. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia punya hati kepada bangsanya. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan menolong dengan favornya dia melalui Raja Persia. Dan dia mengkoordinasi semuanya. Sehingga tembok Yerusalem ini akhirnya diselesaikan. Kita belajar dari karakteristik Nehemia ini. Saudara, kita perlu tahu siapa Tuhan kita. Kita perlu sadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong Nehemia di waktu itu, Tuhan yang bekerja sampai hari ini. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. We have to know who He is. Tuhan adalah Tuhan. Karyanya, kuasanya, otoritasnya, keperkasaannya sampai hari ini begitu dahsyat di tengah-tengah kita. Ketika kita tahu siapa Tuhan kita akan tahu why. Tuhan mempercayakan banyak hal dalam kehidupan kita sebagai pemimpin, kelompok kecil, kelompok besar, perusahaan besar, gereja besar, semuanya Tuhan mempercayakan di tangan kita untuk kita pimpin, untuk kita gembalakan. So know your why. Motivasi apa yang mendasari kita untuk memberikan yang terbaik, untuk melakukan semuanya ini kembali untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita tahu why, maka kita akan bisa tahu how-nya dan what-nya. Ini kita perlu tahu dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kepemimpinan kita. Bagaimana kita memimpin. So ketahui bahwa Tuhan berkuasa, berotoritas, berdaulat dalam kehidupan kita. Know your why. And you can do how and what. Ini perlu supaya Anda tahu bersama-sama. Nah, ada seseorang berkata kepada saya, ketika hidup kita benar, maka dengan anugerah Tuhan, kita bisa memimpin dengan benar. Pertanyaannya, oh pastor, kalau gitu saya nunggu hidup saya benar. Bukan begitu.
Karena kita semua working in progress. Kita semua tidak sempurna. Saya juga tidak sempurna dalam kehidupan kita. Kalau Anda nunggu kesempurnaan, kita sudah ada di sini, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak sempurna, kita working in progress, terus-menerus kita mau diperbaharui. Kita mau hidup kita makin hari makin menyerupai Kristus. Maka kita perlu jaga. Sekali lagi saya selalu mengingatkan saya sendiri dan juga teman-teman di sekitar saya, dan hari ini saya juga mengingatkan kembali kepada Anda bagaimana hati ini berperan penting gitu ya. Hati kita benar di hadapan Tuhan. Kita punya motivasi yang tulus, kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan melihat. Nah, dalam prosesnya mungkin kita sedang memperbaiki karakter kita, kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. So that's why dikatakan hidup kita benar, dengan anugerah Tuhan kita bisa memimpin dengan benar. Kita belajar untuk mengubah kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak sempurna, ya, tetapi kita mau terus menjaga hati kita untuk Tuhan tahu motivasi, Tuhan tahu kerinduan kita, Tuhan tahu hati kita benar di hadapan Tuhan. Nah, pemimpin Kristen yang kita pelajari, pemimpin Kristen memimpin bukan berdasarkan harus. Oh, kamu harus memimpin, harus gitu ya, atau dipaksa untuk memimpin seperti itu. Nah, pemimpin Kristen memimpin bukan berdasarkan harus, ketika kita didorong atau dipaksa orang, dipaksa dari pihak luar. Pemimpin Kristen juga bukan memimpin berdasarkan supaya. Wah, ketika aku menjadi pemimpin, aku mendapatkan otoritas, aku mendapatkan hak, aku mendapatkan kedudukan sehingga aku bisa memanfaatkan semuanya untuk kepentingan diriku sendiri. No, Tuhan memberikan kesempatan Anda memimpin. Ada sesuatu besar yang Tuhan sedang rencanakan di dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, pemimpin Kristen bukan memimpin berdasarkan supaya kita sendiri diuntungkan, supaya kita hidupnya lebih enak, bukan. Tetapi pemimpin Kristen memimpin berdasarkan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan mengubahkan kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan Anda. Dari kita dulu yang mungkin hidupnya berantakan, dalam perjalanan kehidupan kita sedang menata menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan memberikan hidupnya buat kita, karena kasih-Nya kita bisa memimpin orang lain. So, pemimpin Kristen memimpin berdasarkan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita mau mengasihi orang lain. Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Oleh sebab itu kita mau memimpin orang lain, melayani orang lain. Nah, ini yang kita belajar begitu ya Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya. Yang pertama, know your why. Menyenangkan Tuhan. Kita mau hidup kita menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan dengan apa? Dengan mengasihi Dia, dengan mengenal Dia, melayani Dia, tinggal di dalam Dia, dan juga tiap hari kita mau belajar untuk becoming more and more like Jesus. Yang kedua, dengan cepat dan dengan Anda bisa dengan cepat untuk menangkapnya. Yang kedua, bringing out, know your why. Ini bringing out the best in others, membawa kebaikan orang yang dipimpin gitu ya, membawa kebaikan orang yang kita pimpin. Tuhan memberikan kita kapasitas, kemampuan untuk kita bisa memimpin orang lain, untuk membawa hal yang terbaik dari kehidupan mereka. Nah, bagaimana kepemimpinan kita itu memberikan dampak bagi mereka yang kita pimpin? Pertanyaannya, bagaimana kepemimpinan kita ini bisa memberikan dampak buat mereka yang kita pimpin? Bagaimana kepemimpinan kita ini membantu mereka untuk mengeluarkan potensi yang terbaik dalam kehidupan mereka melalui keteladanan hidup kita. Kita belajar untuk Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita. Dan kita mau juga memimpin orang lain, membawa mereka, menggali potensi mereka untuk mengeluarkan potensi yang terbaik. Dan melalui keteladanan kita, mereka juga melihat Kristus. Nah, 1 Petrus 5 ayat 3 dikatakan di sana, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu.
Know your why. Tuhan mau sebagai orang yang mengenal Tuhan, Tuhan mau hidup kita menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan mau hidup kita menjadi surat yang terbuka, orang bisa melihat Kristus hidup melalui kehidupan kita. 1 Timotius 4 ayat 12 seringkali kita baca, jadilah teladan dalam apa? Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita. Tuhan mau kita menjadi teladan. Memang tidak mudah menjadi teladan, tetapi saya percaya ketika kita menerima kasih Kristus yang sempurna, kita mau belajar untuk setiap hari diubahkan, dan kita mau untuk menjadi teladan bagi orang lain. Paling tidak menjadi teladan buat keluarga kita sendiri. Mungkin lingkupnya belum besar gitu ya, lingkupnya belum besar. Mungkin dimulai dari lingkup keluarga kita sendiri, menjadi teladan bagi keluarga kita, menjadi teladan bagi orang-orang dekat dengan kita. Kemudian mungkin Anda yang tertanam di iCare, ada di dalam sebuah komunitas iCare, Anda bisa menjadi teladan di sana. Di pelayanan Anda, di pekerjaan Anda, bahkan mungkin lebih besar lagi. Tuhan mau supaya kita menjadi teladan dalam kehidupannya kita. Nah, bicara mengenai teladan dalam konteks ini, ada dua model kepemimpinan. Ada banyak hal ya, style kepemimpinan tuh banyak banget. Kalau saya pelajari banyak banget gitu ya, style kepemimpinan, metode dan lain sebagainya banyak banget. Tapi hari ini dengan konteks keteladanan, kita belajar dua model pemimpin gitu ya. Satu pemimpin yang mendominasi, satu pemimpin yang memberikan teladan. Mungkin Anda bisa lihat di slide, apa sih gitu ya, yang mendominasi ini, pemimpin yang mendominasi dia menjadi bos, bukan pemimpin. Tidak mau turun lapangan gitu ya, cuman merentah-merentah aja kerjanya. Membangun tembok bukan jembatan, mengejar kemegahan. Oh, karena aku udah di posisi yang di puncak, aku sudah memimpin. Oke, this is me, begitu. Mencari keuntungan pribadi dengan posisinya, dengan keadaannya. Ini pemimpin yang mendominasi. Tetapi kita mau belajar dari pemimpin yang memberikan keteladanan. Apa sih gitu ya? Dia melakukan terlebih dahulu sehingga pengikutnya mengikuti dia. Dia melakukan duluan begitu. Nah, membangun jembatan bukan tembok dengan orang lain. Kita membangun jembatan dengan orang lain. Memiliki kerendahan hati. Kalau Tuhan percayakan makin besar, makin banyak orang yang mengikuti kita, yang follow us, mengikuti keteladanan kita, kita makin rendah hati. Karena kembali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Dan juga memikirkan kebaikan dari mereka yang dipimpin. Memikirkan kebaikan dari mereka yang kita pimpin. Nah, cara mengenai keteladanan. Nggak gampang begitu ya. Selalu saya bilang firman Tuhan ini tidak begitu mudah, tetapi bisa kita lakukan karena sudah kita lakukan juga. Ada berapa di antara Anda sudah melakukan menjadi teladan bagi banyak orang, bagi keluarga Anda gitu. Yohanes 13 ayat 15, Tuhan sendiri mengajarkan begini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat padamu. Yesus mengajarkan kepada kita, dia sudah memberikan teladannya dan kita melakukan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kehidupan kita. Saya teringat gitu ya, sebelum saya full time, saya ingat banget sebelum saya full time, saya kerja di sekuler. Saya punya bos begitu. Saya belajar banyak dari beliau tentang kepemimpinan khususnya. Nah, satu hari saya ingat banget lagi mau pameran gitu. Waktu mau pameran kita mesti loading barang dan lain sebagainya. Nunggu supir waktu itu. Saya ingat banget nunggu supir waktu itu saya di rumahnya dia karena mau ambil barang dan taruh di tempat untuk pameran. Nah, ketika nunggu supir tidak datang-datang karena waktunya loading barang kan terbatas begitu. Waktu itu kemudian dia tanya gitu, Lina, supirnya sudah datang? Belum, saya bilang begitu. Waduh, ini kita mesti keburu-buru nih gimana gitu. Nah gimana? Kita nggak bisa ngambil barang soalnya mobil box. Jadi mobil box itu di rumahnya dia. Kita mesti ke tempat untuk barangnya itu dan kemudian pindahkan ke tempat pameran begitu. Nah akhirnya dibilang, udah ada yang bisa setir mobil box gak? Dia tanya sebetulnya ke beberapa orang. Nggak ada begitu ya. Terus dia, ini mana kuncinya? Begitu terus. Akhirnya, ayo Lin sama aku gitu. Saya ngikut dia gitu, saya juga bingung. Ini bos saya perempuan loh ya, bukan cowok. Ini bos saya perempuan dan dia ambil kuncinya dan dia ajak saya untuk ngambil barang dengan mobil box gitu ya.
Anda tahu mobil box yang ininya giginya di samping bukan di bawah begitu ya. Jadi saya mobil box yang besar gitu, saya sampai terpukau awalnya. Dia bukan cuma bos yang tahu merintah gitu, tapi dia melakukan. Dan sini gitu. Akhirnya saya pergi sama dia. Saya di box itu saya sampai terkagum gitu sama dia. Dan saya tanya, emang nyetir mobil box nggak harus SIM-nya B ya begitu ya? Harus kan SIM-nya B, saya tahu. Dia bilang saya punya. Dia bilang dan dia cerita dulu waktu perusahaannya baru mulai dia juga melakukan semuanya dari nol, dari bawah, dan dia lakukan semuanya dengan segala kerendahan hati begitu ya. Saya kagum gitu dan saya melihat wow, ini pemimpin yang bisa dicontoh. Dia nggak cuma perintah, dia bisa saja loh merintah dan menunggu begitu ya. Tapi dia nggak lakukan, dia langsung ambil dan akhirnya hari itu saya sama dia ambil barangnya, kemudian kita drop di tempat pameran. Dia bersama-sama kami selama pameran. Dan saya merasa dia bisa saja suruh orang, tapi dia tidak lakukan. Dia memberikan keteladanan. Ini yang saya pelajari sebagai pemimpin gitu. Ini membekas ke dalam kehidupan saya sampai hari ini. Ketika saya memimpin, ini juga mengingatkan kita bahwa memimpin tidak hanya menyuruh-nyuruh orang menjadi bos, tetapi kita bisa memulai dari diri kita sendiri sehingga orang bisa melihat keteladanan kita. Dan saya juga ada beberapa quote yang saya juga baca dan lihat, action lebih louder begitu ya. Dikatakan orang lebih melihat apa yang kita lakukan daripada yang kita katakan. Orang lebih banyak melihat apa yang kita lakukan. Action kita talk louder than words. Saya belajar dan saya mengajak Anda untuk sama-sama belajar bahwa keteladanan hidup kita itu dilihat oleh banyak orang ya. Ada tulisan mengatakan begini, some people will never come to church, listen to a minister, or read their Bible. They are reading your life and watching how you live. Be the light God called you to be. God called you to be. Orang mungkin nggak melihat, orang nggak pernah datang ke gereja, orang nggak pernah baca Alkitab, tapi mereka sedang melihat kehidupan kita, melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kita, dan menjadi percaya kepada Kristus. That's my pray. Supaya orang bisa melihat keteladanan kita, kepemimpinan kita, keteladanan hidup kita, membawa orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Orang yang belum sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh kepada Tuhan. It's because mereka melihat keteladanan hidup Anda dan saya. Sebagai pemimpin, saya mengakhiri dengan ini. Sebagai pemimpin yang mengenal dan melayani Tuhan, mari kita memimpin bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk membawa yang terbaik dari orang-orang yang kita pimpin. Menggali potensi mereka, mengajak mereka, memperhatikan mereka melalui keteladanan hidup kita. Mereka makin belajar untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya kagum gitu ya, hari-hari ini, seperti yang tadi saya bilang, hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita yang mungkin bikin kita panik. Dan saya kagum saya bangga dengan Anda semuanya, IFGF Surabaya khususnya, yang hari-hari ini menanyakan apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa tolong. Saya mendengar banyak kabar gitu ya, ketika ada teman yang terdampak, ada yang nanya, Pastor, perlu tempat enggak untuk isolasi mandiri? Pastor, dia butuh obat enggak? Pastor, dia butuh oksigen enggak? Dan sudah berjalan gitu ya, teman-teman saya tahu, teman-teman semua saling membantu, saling menolong. Oh, saya punya obat yang ini, saya tahu ada beli di mana. Oh, saya kirim ya, begitu. Dan ini semua kita kerjakan. Saya bersyukur gitu ya. Hari-hari akhir ini kita benar-benar tahu bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan memakai kita untuk menjadi bagian di dalam sebuah pergerakan yang luar biasa, untuk menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. This is church. Ini gereja di mana kita bisa help one another. Dan yang lebih luar biasa, waktu ada dengar vaksin gitu ya, saya ada kuota sekian vaksin, saya ada ini, perlu enggak, ini enggak gitu ya, ayo dibantu dan sebagainya. Kita punya kerinduan untuk bisa menolong satu dengan yang lain. Dan kalau ada yang sakit gitu ya, perlu apa? Kita perlu kirim apa? Obat, makanan, semuanya. Saya rasa Anda yang sedang terdampak tahu banget dan ngalami bagaimana kita sebagai gereja Tuhan bersama-sama memikirkan. Dan saya bersyukur hari-hari ini Anda nggak sendirian.
kita punya Tuhan yang jelas, dan kita punya komunitas yang bisa saling menolong satu dengan yang lain. Dan saya berdoa supaya kita tahu know your why. Kita tahu bagaimana Tuhan memanggil kita memimpin. Kita tahu siapa Dia, siapa Tuhan kita. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berotoritas. Tuhan yang dahsyat, yang firman-Nya itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Dan kita tahu why, kenapa Tuhan panggil kita. Kenapa kita mau melayani, mengapa kita mau Tuhan titipkan orang-orang di sekitar kita. So kita bisa melakukannya. Kita bisa tahu how and what-nya. Like Nehemia yang tadi saya ceritakan luar biasa. Dia tahu, kemudian dia melakukan segala sesuatu, dia planning, dia ngatur. Bahkan kalau Anda tahu ya, yang di Nehemia, saya ulang sedikit gitu ya, dia sampai mengatur strategik, ada yang membangun, dengan juga dia pegang peralatan perang. Sambil membangun, dia kalau diserang mereka siap untuk berperang. Mari saya mengajak Anda semuanya, leading inside out, dari dalam keluar. Kita memimpin dari dalam keluar. Tahu, know your why. Tuhan mengizinkan kita memimpin, memberikan kita orang-orang yang kita pimpin. Untuk satu, kita menyenangkan Tuhan. Yang kedua, kita membawa potensi yang terbaik yang kita bisa berikan melalui keteladanan hidup kita bagi orang-orang yang kita pimpin. So this is firman Tuhan yang kita pelajari, dan saya berharap Anda mendapatkannya. You get it. Stay safe and healthy, teman-teman semuanya, begitu ya. Jaga protokol, jangan lengah, terus berdoa, dan kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita akan tutup bersama-sama. Saya akan berdoa buat Anda. Jangan lupa hari Rabu juga ada worship and prayer night. Kalau ada pokok-pokok doa, Anda bisa juga chat di nomor yang sudah tersedia. Sekali lagi, jangan merasa sendirian. Kita akan bersama-sama melewati season ini dengan sungguh sangat baik dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan kami belajar kembali firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, dan kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh mengenal lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku berdoa sekali lagi, damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan ada dalam setiap rumah tangga, setiap keluarga kami, ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kami percaya berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat yang percaya dan diberkati katakan sama-sama, amin. Amin. God bless you. Terima kasih Pastor Rina yang sudah membawakan sermon hari ini. Jangan lupa follow Instagram kami @afjrsurabaya untuk info-info terbaru ya. Di sana juga bakal ada event-event yang menarik yang bisa kalian ikuti dan free loh. So we gonna see you next week and bye-bye. Bye-bye.